Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan eh, mat- eh, paket 20 SKS magang, yakni berupa mata kuliah MSDP atau MSDM ya, yakni manajemen sumber daya manusia, sumber daya project ya. Adapun ini merupakan perkuliahan lanjutan, materi lanjutan dari modul-modul sebelumnya. Saat ini kita masuk di modul 5 untuk topik sumber daya manusianya ya. Sebelumnya kita sudah bahas sumber daya peralatan, sumber daya bahan atau material. Untuk modul 5 tentunya kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia terkait dan kegiatan proyek konstruksi dan nanti dikaitkan dengan output informasi sumber daya manusia yang akan dilaporkan dalam bentuk tabulasi atau tabel pada laporan magang industri di akhir kegiatan magang industri dalam bentuk seminar, kegiatan seminar. Untuk sumber daya manusia dalam proyek konstruksi itu biasanya ada beberapa kategori ya atau penggolongan, pengelompokan. Nah, biasanya tenaga kerja konstruksi itu merupakan porsi eh, terbesar atau aktor utama ya dari suatu proyek konstruksi, di mana sumber daya manusia konstruksi itu adalah pelaku pekerjaannya ya, jadi subjeknya. Nah, pelaku pekerjaan bidang konstruksi itu yang terdiri umumnya atas perencana atau planner, kemudian pelaksana atau driver, dan juga pengawas ya, ataupun coaching ya. Nah, struktur ketenagakerjaan pada umumnya itu berbentuk seperti piramida. Jadi semakin tinggi spesifikasi ahlinya itu semakin sedikit dan semakin rendah spesifikasi keahlian maka dia akan semakin banyak diperlukan. Lalu jumlah penyedia itu biasanya hanya kurang lebih 5 sampai 10% dari jumlah tenaga kerja yang diawasi. Kita lanjutkan. Nah, biasanya bentuk pengelompokan tenaga kerja itu seperti ini kurang lebih. Jadi ada kelompok biru ini adalah tenaga kerja ya. Jadi ada tenaga kerja, tenaga ahli, dan tenaga terampil. Kemudian pengelompokan dalam bentuk lain adalah karena kalau ini berdasarkan tingkatan keahliannya. Kemudian inilah tingkat berfungsi. Kalau fungsinya dia sebagai perencana, pelaksana, ataupun sebagai pengawas. Kemudian dari kegiatan penyediaan atau pengawas itu biasanya ada yang disebut dengan pekerja ya. Jadi selain penyedia, satunya lagi disebut sebagai pekerja ataupun buruh lapangan. Biasanya tuh kalau penyedia ini lebih cenderung mempunyai skill ya ataupun keahlian, sedangkan pekerja ini biasanya skillnya kurang seperti itu. Biasa disebut sebagai craft labor ya. Oke, lanjut. Untuk piramida struktur ketenagakerjaan dalam pekerjaan konstruksi itu biasanya pekerja yang mencakup pekerjaan tidak terampil, kemudian yang setengah terampil dan juga yang cukup atau sangat terampil ya. Biasanya teknisi terampil itu pekerjaan-pekerjaan terampil ya di bidang administrasi dan teknis. Kemudian untuk tenaga ahli itu ada juga tenaga ahli dan juga teknisi profesional. Lalu ada juga kelompok manajerial yaitu orang-orang yang mengelola ya, tenaga manajer terampil dan manajer ahli. Dan yang terakhir adalah profesional. Profesional inilah yang paling tinggi dan tingkatan piramida atau expert ya. Jadi ini yang paling tinggi, ini terbalik, ini yang paling rendah ya. Ini paling tinggi. Nah, kalau untuk tingkat tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, itu misalkan kalau pekerja itu biasanya ya secara umum lulusan dari sekolah dasar atau setingkat, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP ataupun sederajat. Kemudian yang teknisi terampil umumnya itu merupakan lulusan dari sekolah menengah umum atau SMA atau SLTA sederajat. Kemudian untuk teknisi ahli itu biasanya minimal diploma 3 ya, atau juga ada yang minimal sarjana S1. Lalu untuk tenaga
Manajerial itu terampil itu SMU, tenaga manajerial ahli D3 dan sarjana akademik ya, satu ataupun sarjana terapan. Kemudian yang kelima ada tenaga profesional itu biasanya minimal S2 ya, atau kebanyakan tuh S3 atau bahkan profesor ya untuk tenaga yang lebih ahli di puncak piramida tadi. Baik, kemudian dari bentuk hubungan antar tenaga kerja SDM konstruksi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut tenaga kerja langsung atau direct hire. Ini adalah tenaga kerja yang direkrut dan juga menangani ikatan kerja perseorangan dengan pemborong ataupun perusahaan kontraktor atau penyedia jasa konstruksi ya, yang kemudian diikuti dengan adanya training atau pelatihan sampai dia dianggap cukup memiliki apa namanya kecakapan ya ataupun pengetahuan yang baik untuk mengerjakan suatu tugas. Itu yang disebut dengan tenaga kerja langsung ya. Jadi direkrut, syarat minimal pendidikan juga ada, kemudian juga di training baru diterjunkan. Yang kedua itu adalah tenaga borongan. Borongan ini yang sering masyarakat kita sering juga menggunakan istilah kerja borongannya. Tenaga kerja borongan itu adalah tenaga kerja yang berdasarkan ikatan kerja antara penyedia tenaga kerja dengan kontraktor. Jadi kontraktor itu perlu pekerjaan pembesian misalnya begitu atau perancah, maka cari kelompok tukang yang bekerja di pembesian perancah yang tersedia di lapangan itu sebagai labor supplier. Jadi kontraktornya akan mencari kelompok tenaga kerja itu sebagai kerja borongan atau labor supplier untuk periode waktu tertentu. Jadi kalau untuk borongan tuh biasanya diborongkan itu sampai pekerjaan selesai itu berapa. Jadi negosiasi harga begitu. Ini sangat berbeda dengan tenaga kerja langsung di mana ada satuan pembayaran, satuan apa namanya tingkat keterampilannya atau keahliannya dan juga berapa volume kerja yang berapa lama ini sangat spesifik ya kalau direct hire ini tenaga kerja langsung. Tapi kalau tenaga borongan biasanya diborongkan ke suatu penyedia tenaga kerja saja. Jadi hanya cukup membayar itu tidak peduli lagi mau berapa hari dan seterusnya. Misalnya ada pekerjaan pemancangan apa namanya microfile galam misalnya ya suatu bangunan. Maka kalau kita pakai istilah tenaga kerja langsung, tentunya jumlah pekerjaan dihitung dulu ada berapa tukang kayunya, kemudian pelayan atau pembantunya itu berapa. Misalnya ada satu orang tukang kayu, pembantunya ada tiga, misalnya begitu, maka akan dibayar perharinya berapa. Pelayannya misalnya dibayar misalnya 50.000 satu hari misal atau 100.000. Kemudian yang tenaga terampil tukang kayunya misalnya 250 misalnya. Maka akan dihitung itu sebagai satuan bayaran per hari ya. 100.000 kali 3, 300.000. Kemudian 250 kali satu orang, 250.000. Totalnya adalah 550.000 untuk satu hari kerja misal gitu. Jadi berlangsung pekerjaan pemancangan itu misalnya 10 hari, maka 10 dikali dengan 550.000 tadi ada 5.500.000 itu adalah perkiraan menurut tenaga kerja langsung. Tapi bisa juga tenaga kerja borongan. Kita cukup memilih orang yang kita kenal sebagai grup grup pemancangan microfile galam itu di suatu komplek negosiasi luasnya sekian, panjang lebar 3 meter, panjang 6 meter. Nah, saya tidak mau tahu itu mau kerjanya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Pokoknya borongannya harganya 5.500.000 gitu. Mereka akan men-set sendiri berapa jumlah pekerja yang dan berapa hari. Kalau mereka pengen cepat beres, tentunya akan banyak tenaga kerja dikeroyok mungkin cuma 1 hari, 2 hari. Tapi kalau ingin agak lambat ya tenaga kerjanya sedikit, tapi kerjanya agak lama. Itu adalah kerja borongan. Nah, masing-masing dua jenis tenaga kerja ini akan mempengaruhi tentang karakteristik proyek tersebut. Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, biasanya ada kombinasi ya antara tenaga kerja langsung yang tadi dengan borongan. Kemudian ada satu lagi tenaga terampil pengawas ya yang biasanya dipertahankan. Ini betul-betul pengawas ataupun mandor kepala ya yang berapapun volume kerjanya akan selalu dihitung ya, tidak tergantung dengan misalnya borongan tadi ya, borongan tukang kayu, borongan tukang batu dan seterusnya dia akan terhitung berdasarkan volume kerjanya.
Oke, selanjutnya adalah hal-hal penting apa yang diperhatikan dalam perencanaan tenaga konstruksi. Memang SDM ini merupakan faktor tertentu ya dari suatu keberhasilan proyek, maka tentunya ada jenis dan intensitas proyek yang berubah-ubah sepanjang siklus kegiatan tersebut. Karena proyek itu kan suatu kegiatan yang sangat kompleks ya. Tidak hanya beli handphone langsung barang datang, tidak, tapi ada paket kegiatan yang ada sub, mengorganisir banyak orang, kemudian tergantung cuaca dan seterusnya. Jadi siklusnya cukup kompleks sehingga dalam siklus ini perlu apa namanya diperkirakan jenis-jenis tenaga kerja seperti apa yang digunakan, kapan itu diperlukan. Ini betul-betul menjadi suatu hal yang perlu dicermati dalam siklus pekerjaan proyek. Kemudian dengan mengetahui adanya perkiraan angka-angka tadi, jadi kira-kira berapa tenaga kerjanya, berapa lamanya, jadwalnya ditemukan, kebutuhannya ditemukan, maka akan diprediksi penyediaan berapa eh, jumlah atau kuantitas sumber daya manusia tersebut dan bagaimana kualitas yang diperlukan. Tingkatnya ahli, setengah ahli, atau terampil, atau cukup pelayan tenaga pembantu saja begitu. Sehingga nanti proyek tersebut, kegiatan tersebut menjadi lebih baik dan efisien. Ini yang hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja konstruksi ya. Kemudian bagaimana dengan jumlahnya? Untuk menentukan jumlahnya biasanya secara umum kalau ingin memprediksi jumlah orang ataupun biaya yang muncul maka umumnya cukup berapa jam orang itu dibagi dengan waktu proyek gitu aja. Kalau di time schedule itu nanti bisa dilihat dibagi angkanya ya. Jadi satu volume pekerjaan itu logikanya ada berapa orang, dihitung jam kerjanya, kemudian dibagi dengan waktu proyek tersebut sehingga dalam satu misalkan dalam 10 hari ya sehingga dalam satu hari itu akan dihitung berapa orangnya gitu dan nanti kalau di rata-rata secara keseluruhan untuk pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan atap, pekerjaan tanah, dinding, lit- elektrikal, finishing dan seterusnya maka akan diperoleh rata-rata jumlah tenaga kerja. Jadi rata-rata misalnya 10 orang per minggu misalnya begitu kali dengan 6 bulan misalnya gitu ya maka akan diperoleh rata-rata. Ini hitungan kasar aja ya. Tapi tentunya cara ini memang kurang efisien karena hanya memperkirakan jumlah tenaga dan biayanya. Karena biasanya agak boros ya. Karena tidak mungkin semua pekerja itu kita datangkan secara langsung. Tukang batu, tukang kayu, tukang pembesian dan perancah, kemudian dan seterusnya, listrik, panel, pintu jendela dan seterusnya tidak mungkin bersamaan sehingga biasanya perkiraan kasarnya hanya untuk memperkirakan biaya biasanya dan jumlah orang yang lewat-lewat begitu mobilisasi tapi tidak bisa langsung ditetapkan begitu karena itu namanya boros ya karena mendatang sekaligus sehingga nanti perlu penyesuaian jadi kapan tenaga diperlukan dia datang pada saat itu diperlukan gitu, begitu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di awal-awal proyek. Nah, kemudian yang ini yang terakhir mungkin yang cukup penting adalah faktor apa saja yang realistis dalam perencanaan tenaga kerja konstruksi. Nah, faktornya diantaranya adalah tentunya adalah kita memilih tenaga kerja yang produktif ya, yang mungkin yang efisien, uh, bisa jadi dia apa namanya yang cocok ya. Tadi bisa pekerjaan borongan, kalau itu dirasa itu cukup baik ya bisa borongan begitu ya. Tapi kalau dia boleh borongan agak malas ya juga kita agak hati-hati ya, bisa aja kerjakan harian yang tadi yang tenaga kerja yang direct labor tadi itu juga bisa jadi sebagai pembanding. Kemudian sumber daya yang tersedia kan tenaga ahli itu misalnya tenaga ahli terampil misalkan ditatangkan dari luar pulau gitu ya misalkan yang ahli sekali di bidang pekerjaan kuasen kayu jenis tertentu ya didatangkan dari Pulau Jawa misalnya begitu atau Pulau Sumatera datang ke Pulau Kalimantan seperti itu. Jadi ini bisa seperti itu. Misalnya kita pekerjaan yang khusus spesifik ya, yang belum pernah dikerjakan sini, terpaksa kita menyesuaikan sumber daya dari luar. Atau bisa juga sumber daya yang ada di lokal seperti apa, maka nanti akan ada penyesuaian kegiatan konstruksi ya. Jadi spesifikasinya kalau disetujui oleh perencana, maaf pengawas dan owner, bisa jadi itu akan disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya yang ada di lapangan. Karena mungkin tidak mungkin mendatangkan tenaga yang cukup jauh dan cukup mahal sedang pakai proyeknya tidak terlalu besar misalnya begitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah jumlah tenaga kerja. Nah, ini tuh jumlah kita bahas tadi, dia sesuai dengan perkiraan, tidak bisa datang keseluruhan. Dan yang keempat adalah rata-rata itu diatur eh, alur kapan tukang ini datang, kapan keluar, jangan sampai terjadi gejolak yang cukup tajam ya. Karena nanti akan ada konsekuensi mobilisasi tenaga kerja dan juga akomodasi dan lain sebagainya ya, belum lagi transportasi dan juga hal-hal lainnya. Dan ini yang perataan tenaga perataan jumlah tenaga kerja ini juga menjadi hal yang menjadi cukup krusial sebagai faktor realistis dalam perencanaan tenaga kerja konstruksi. Dan nanti untuk laporan magang industri, tentunya nanti informasi yang diberikan dalam subbab tentang sumber daya proyek ini atau MSDP nanti itu adalah tentang jumlah pekerja apa saja yang ada dalam proyek magang tersebut dan spesifikasinya, tempat para mahasiswa magang ya, pekerjaannya apa aja, jumlahnya berapa, speknya pekerja apa saja. Yang kedua, membuatkan daftar kebutuhan tenaga kerja di proyek tersebut. Kemudian membuat informasi distribusi penggunaan sumber daya manusia berdasarkan penjadwalan ataupun time schedule ya, schedule project. Nah, informasi ini nanti akan dimasukkan dalam laporan magang industri ya. Jangan lupa tiga komponen ini nanti dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan magang industri yang akan dipresentasikan di akhir kegiatan magang 20 SKS. Demikian kira-kira penjelasan untuk mata kuliah kali ini sebagai pendukung mata kuliah magang 20 SKS sebagai manajemen sumber daya proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.